Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dimanapun berada dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan itu harapan dan impian setiap orang. Tidak ada orang itu yang mempunyai keinginan di dalam kesehariannya itu menemukan kegagalan. Tapi setiap orang itu ingin menemukan kesuksesan sepanjang hidupnya itu. Tapi terkadang apa yang diinginkan oleh orang itu selalu bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Sebenarnya yang membuat keinginan kita itu atau keinginan seseorang itu sulit terkabul karena dia itu meminta sesuatu yang tidak dia butuhkan. Sedangkan Allah itu memberikan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia butuh, bukan yang dia minta. Lebih tepatnya bahasanya itu Allah akan memberikan sesuatu yang kamu butuhkan, bukan sesuatu yang kamu minta. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya itu. Sehingga Allah itu memberikan dengan aturan yang jelas dan porsi yang jelas. Tidak ada Allah itu memberikan segala sesuatu kepada hambanya itu dengan yang tidak jelas. Nah, kalau kita itu meminta sesuatu kepada Allah, Allah itu tidak memberikan atau tidak kunjung terkabul doa-doanya itu, maka introspeksilah cepat permintaan kamu itu. Apakah permintaan kamu itu layak atau tidak? Pantas atau tidak? Nah, salah satu permintaan yang tidak pantas itu orang yang sehat minta sehat. Orang yang tidak diponis dokter dengan kanker stadium 4, mungkin 2 bulan atau 30 hari lagi akan mati. Nah, orang-orang yang setelah diponis dokter itu akan meninggal dunia, boleh dia itu berdoa kepada Tuhan untuk dipanjangkan umurnya. Tapi kalau orang itu tidak sakit, tidak ada diponis dokter, tidak ada menderita kanker atau tumor yang mematikan, maka kita itu tidak boleh berdoa kepada Tuhan minta panjang umur. Karena kita itu tidak tahu kapan kita itu mati. Tapi kalau sudah ada vonis dari dokter, Bapak ini 15 hari lagi, sebulan lagi paling lama, nah ini meninggal dunia Pak, karena penyakit Bapak ini sudah sampai stadium 4. Nah itu boleh kita berdoa kepada Tuhan. Karena dokter itu pun dia juga punya ilmu. Kalau dokter di Jakarta nggak sanggup lagi mengobatin penyakit Bapak, itu akan dikirim ke Malaysia. Malaysia nanti tidak sanggup lagi, dikirim lagi ke Jepang, dikirim ke Belanda, dikirim ke Inggris gitu. Kalau duit Bapak banyak, ibu-ibu duitnya banyak, itu bisa itu dikirim kemana saja untuk mendapatkan sehat. Jadi yang mahal itu adalah kesehatan. Jadi selagi Bapak Ibu itu sehat, maka manfaatkanlah kesempatan itu untuk berbuat baik, untuk menaati perintah Tuhan. Karena setiap manusia yang hidup itu berdosa. Apakah kamu tahu apa itu dosa? Tidak ada yang tahu dosa itu apa. Bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Tidak ada yang tahu dosa itu. Apa sebabnya? Karena dosa itu dirahasiakan Tuhan. Baik dari malaikat ataupun jin, setan, kalong wewe ataupun jenis makhluk lainnya termasuk manusia, dosa itu disembunyikan oleh Tuhan karena itu adalah aib manusia. Allah itu maha rahman dan maha rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Dia tidak akan menampakkan aib manusia itu kepada manusia yang lain. Itulah yang disebut dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh orang itu, maka orang lain tidak akan tahu. Bahkan seorang istri pun tidak tahu dosa suaminya.
seorang anak tidak mengetahui dosa orang tuanya, dan dosa seorang anak tidak diketahui oleh orang tuanya. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan tanda. Nah, ini saya mau ngasih penjelasan ini, atau anggaplah ini sebuah argumen. Kalau seandainya di wajah seseorang itu ketika dia melakukan satu perbuatan dosa dan kemudian diberi Tuhan satu titik dan nampak oleh semua orang. Ketika orang itu melakukan dosa besar saja, tidak usah dosa kecil, dosa besar saja. Sekali dia meninggalkan sholat, berarti satu kali dia melakukan dosa besar, kasih titik. 2 kali, kasih titik. Kasih titik. Kalau 1 bulan orang itu tidak sholat, berapa titik itu di wajahnya itu? Sehari 5 kali, berarti 1 bulan kali 30. Kalau orang itu 1 tahun tidak sholat, maka mukanya itu akan penuh dengan titik-titik hitam. Kalau seandainya Allah itu tidak Rahman dan Rahim, dan dia nampakkan dosa manusia itu kepada manusia yang lain, maka muka manusia itu akan terlihat titik-titik hitam itu. Dan Allah memang ada membayangkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang memiliki dosa itu maka terlihat dari wajahnya yang kalam atau yang gelap, betul. Walaupun orang itu kulitnya hitam, tapi kalau hatinya bersih, dia taat kepada Allah, dia tidak pernah melakukan dosa. Ketika dia berdosa, dia kemudian bertobat kepada Allah, maka wajahnya itu nampak handsome, nampak bagus. Tapi kalau wajah orang itu putih, tapi wajahnya itu menakutkan, berarti dia itu banyak menyimpan dosa. Dan dosa itu kita tidak tahu dosa apa saja yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, salah satu yang dosa yang jelas yang dilakukan oleh manusia itu ketika orang itu meninggalkan sholatnya. Seseorang yang diwajibkan Allah melaksanakan sholat 5 waktu, ketika dia itu memeluk agama Islam, maka setelah itu dia sudah mulai wajib sholat. Setelah akil balik, dia itu sudah mulai berdosa, dan dosanya itu dicatat oleh Allah di lauh mahfuz itu. Ketika dia 1 kali tidak melakukan sholat, catat 1. 2 kali, catat 1. 3 kali, catat 1. Dan ketika dia tidak berpuasa, berarti dia melakukan 1 dosa besar. Setiap dosa besar itu akan dicatat oleh Allah. Nah, itu yang kita takutkan di dalam gaya kehidupan zaman kini. Orang itu tidak lagi mengkaji dirinya, tapi dia justru mengkaji orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Tapi dia tidak mau mengintrospeksi atau mengkaji dirinya. Apa kekurangan dirinya itu? Apa kelebihan dirinya itu? Nah, salah satu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada diri seseorang itu, diberi Allah itu dia kekayaan, diberi dia kepintaran, diberi dia jabatan, diberi pangkat oleh Allah. Maka semua pemberian Allah itu kepadanya itu adalah kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Memiliki wajah yang cantik, nah, itu satu kelebihan. Dia harus memanfaatkan kecantikan dirinya itu untuk berbuat baik di jalan Allah. Nah, apabila dia tidak berbuat baik di jalan Allah, maka dia akan berdosa. Orang-orang yang berilmu, yang pandai mengaji, dan kemudian dia lari ke hutan atau ke gunung-gunung, dan kemudian dia berdiam diri di sana, maka dia akan menjadi orang yang berdosa. Kenapa? Karena Allah sudah menitipkan ilmu kepadanya, tapi kemudian dia itu tidak mau mengamalkan ilmunya itu, atau dia tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Banyak orang-orang yang berilmu tinggi itu memilih lari ke hutan, bertapa di gunung-gunung karena dia mengatakan takut dosa. Kalau dia tinggal di di kota, bergaul dengan masyarakat banyak, maka dia akan berdosa katanya. Sehingga dia memilih untuk tinggal di tengah hutan, makan buah-buahan, dan kemudian ilmunya itu disimpan, kemudian dia meninggal dunia. Itulah yang disebutkan
orang semakin banyak ilmu orang itu, semakin dekat dia ke neraka. Nah, itulah sedikit uraian dari saya. Dan mata pelajaran kita ini akan dilanjutkan kembali, yaitu membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Alhamdulillah ini sudah sampai di Iqra 2 halaman 18. Bagi kawan-kawan yang tidak pandai, boleh belajar atau mengikuti video-video saya, membeli Iqra di rumah dan kemudian membaca, melihat Iqra itu. Karena mata yang diberikan oleh Allah itu harus dipergunakan untuk berbuat kebaikan, bukan untuk berbuat keburukan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan hiburan. Semua orang yang ada di atas dunia ini membutuhkan hiburan. Tapi harus kita sisihkan beberapa jam dari waktu kita itu untuk memberi makan rohani. Santapan rohani. Nah, rohani itu santapannya membaca Al-Quran, mendengarkan orang membaca Al-Quran. Nah, itulah santapan rohani. Mendengarkan salawat, membaca salawat. Kalau santapan jasmani, itu nasi padang, pecel lele, keredo, ketoprak, itu santapan jasmani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran anak kecil ya, tapi di sini saya membuat khusus untuk orang dewasa. Karena orang dewasa itu banyak ilmunya masih ilmu anak kecil. Umurnya doang gede, tapi ilmunya kecil. Jadi ini saya sengaja mengupload video ini untuk mengeluarkan anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asoba, aada. Ini ain, alif di belakangnya. Jadi dibaca 2 harokat. Aada. Dijelaskan, bukan aa dan juga bukan aa, tapi aada. Kholaqo. Nah, ini jelaskan tenggorokannya, ko, jangan ko. Kholaqo. Nah, ini hampir sama dia. Nah, nanti jangan kholaqo, nggak boleh begitu. Jadi kholaqo. Zoharo, yasha'a, aqoma, zoma'a, toma'a. Nah, ini a lagi nih, didung ya. Hidungnya itu diajarkan untuk menyebutkan kalimat Tuhan itu. Jadi tidak buang ingus doang hidung itu, tapi dibelajarkan untuk membaca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. A. Gosako, kotala, wa'ada, jama'a. Nah, ini ain lagi. Lamana'a, la'asaro, la'akhoka, fahamana, nabada, nabaza, halala, balago, zahako, afala, amada, gomada, malaka, falaha, tasyabaha, ma'arofa, wasolawata. Nah, ini yang bacanya, coba kita baca ini. Keliru baca panjang pendek adalah kesalahan besar. Nah, ini karena ini sudah mendekati EPTA, jadi harus diteliti betul membacanya. Yang mana yang panjang dan mana yang pendek, yang mana yang A, yang mana yang A. Nah, itu harus diulang-ulang membacanya sampai benar, sampai pas, sampai mantap, baru kemudian dinaikkan lagi ke halaman 19. Nah, di sini ada uraian lagi ini atau petunjuk. Disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti, maka hati-hatilah. Jadi di dalam belajar Iqra ini memang ada pelatihan khusus. Di sini ya diterangkan secara khusus bahwa tidak boleh, harus hati-hati, waspada, dan banyak lagi
pedoman-pedoman dari orang yang membaca Iqra itu. Tapi tetap harus ada yang mendampingi. Tidak ada orang itu yang bisa pintar sendiri. Karena kita ini bukan nabi dan juga bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu Allah langsung yang mengajarkan dia melalui utusannya malaikat Jibril. Nah, kalau kita ini harus belajar kepada manusia yang ada di atas dunia ini, khususnya orang-orang yang ada di dekat kita. Oke kawan, kita akan lanjutkan membaca di sini. Biar cepat selesainya. Ini perbedaan huruf. Bacaannya harus jelas. Ini TSA, sa. Kalau ini sya. A, ha, ha, ko, kho, go, za, zo, do. Nah, itu yang harus kawan hati-hati ini. Ini sa, ini sya. Sa, sya. A, ha, ko, kho, go. Ini kho, ini go. Ini za, ini zo, ini do. Nah, disiplin panjang pendek adalah mutlak. Nah, ini harus dijelaskan bahasanya itu. Oke kawan, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.